見たらね、そうね、あるか。Kumusta kaibigan film lovers? Gimana kabar kalian nih? Kali ini kita akan bahas film mengerikan dari sepasang suami istri yang belum siap menikah. Akibat keputusan sepele dan sepihak, membuat hubungan yang awalnya semakin melekat menjadi bencana. Film ini berjudul The Coffee Table yang rilis tahun 2022. Pasti kalian penasaran dong tentang apa yang terjadi? Tanpa berlama-lama, yuk siapin cemilan, sandarkan punggung, dan selamat menonton. Waspadalah, karena ini akan liar sampai motiar. Kisah ini diawali dengan Pak Sutri yang telah lama menikah dan kini istrinya sedang berjuang melahirkan untuk menanti kelahiran anaknya. Ini adalah momen penting karena setelah menunggu waktu yang lama, akhirnya Pak Sutri ini dikaruniai anak. Bayi itu ternyata laki-laki, oleh karena itu kita sebut saja sebagai Alex. Singkat cerita, kehidupan Pak Sutri itu berjalan lancar dan kini suaminya yang bernama Jesus sedang di toko furnitur. Jesus datang bersama istrinya, Maria, yang dikenal handal hingga membuat sistem suami takut istri. Sejujurnya nih, Jesus sangat tertarik membeli meja kopi yang terlihat elegan dan klasik. Terlebih ketika dijelaskan sang penjual bahwa meja itu tercipta eksklusif, hanya ada 2 di dunia. Jika mendengar ocehan penjual, meja itu katanya anti pecah karena dibuat dari bahan pilihan. Namun Maria yang kesal menganggapnya itu sebagai tipu daya sales dan segera mengajak suaminya pergi. Es una mierda. Bueno, cariño, pues esta mierda es la que yo quiero, ya lo sabes. Entonces no es una ganga. Al menos me reconocerá que es carita. Es una ganga. Tapi yang namanya pria, jika sudah penasaran, akan mencari 1001 cara agar diizinkan istrinya. Hingga akhirnya Jesus berhasil nih membeli meja kopi impiannya meski harus menghadapi istrinya yang ngambek melihat kelakuan suaminya. Setibanya di apartemen, Jesus segera merakit meja itu dibarengi dengan omelan Maria yang tampak 24/7 tanpa henti. Es irrompible. Mira, qué cosa más bonita. Oye, se parece muchísimo al padre, ¿eh? Es igual. Ketika proses perakitan hampir selesai, ternyata skrup meja itu kurang dan Jesus kembali mendapat ledekan istrinya. Katanya, ini meja mahal dan eksklusif. Masa iya perihal skrup bisa kurang? Nipu nih, nipu. Orang yang diledek hanya bisa berlapang dada karena lawan bicaranya saat ini adalah ratu terakhir. Siapa lagi kalau bukan Maria, istrinya. Lo que pasa es que no me gusta, yo solo quería ponerle el nombre normal. Normal. Mira, tú para empezar no querías ni... Tak lama, sembari menunggu penjual meja kopi mengantar kekurangan skrupnya, Maria izin pamit nih ke supermarket untuk belanja bulanan. Jesus awalnya tak mau karena ia terbilang masih kaku menjaga anaknya sendiri. Maklum, baru juga punya anak bang. Tapi istrinya memotivasi bahwa ini adalah momen yang tepat untuk belajar sekaligus lebih dekat dengan anaknya. Hasta luego. Adiós. ¡Hala! Siapa sangka, sepeninggalan istrinya adalah tantangan terberat bagi laki-laki yang belum siap menjadi orang tua meski sudah menikah lama. Suara Alex yang menangis akibat benturan pintu tertutup membuat Jesus bertindak menggendongnya. Tapi semakin lama ia menggendong, bayi itu tak kunjung berhenti menangis. Jesus bahkan mondar-mandir dan mencoba guyonan ala orang tua pun Alex tetap saja menangis. Hingga tak lama kemudian, Jesus membuat kesalahan besar untuk menghentikan anaknya. Qué bonita la mesa, ¿eh? ¿Has visto? Sebuah cipratan darah dan suara pecahan kaca membuat Jesus panik. Tidak perlu Mimin jelaskan apa yang terjadi barusan. Tapi yang pasti, bayi Alex tergeletak lemas
tanpa bagian tubuh yang lengkap di samping pecahan kaca meja kopi. Kejadian itu menghentikan Yesus untuk sesaat, sekaligus terkejut karena telah menghabisi putra semata wayangnya. Kalian bisa lihat sendiri sesuatu yang tergeletak di kolong sofa dan dilumuri bercak merah itu. Saking ngerinya, Mimin sampai nggak bisa berkata-kata tentang apa itu sebenarnya. Di sisi lain, Maria kini telah tiba di supermarket dan sedang memilih belanjaan bulanan. Tak lama, ia dihampiri sahabatnya yang kebetulan lewat. Sahabatnya itu pun turut senang dengan kelahiran putra Maria dan langsung mengucapkan selamat. Jika ada waktu luang, sahabatnya mengatakan akan datang ke rumah dan Maria tentu dengan senang hati untuk menyambutnya. Sí, más de 2 años de tratamiento. Momentos muy duros, Ana. Pero ya tenemos a nuestro... Sementara itu, Yesus masih saja melongo atas tindakannya sendiri. Ia jadi bingung akan mengatakan apa ke istrinya karena putranya adalah anak kesayangannya. Kepanikan semakin menjadi ketika Maria menelepon tiba-tiba. Ternyata sahabat Maria yang ingin bicara pada Yesus sekaligus mengucapkan selamat telah menjadi ayah. Namun, keanehan pertama mulai dirasakan ketika Yesus tiba-tiba mematikan teleponnya dan terlihat agak gugup saat berbicara. Oye, ¿qué ha pasado antes? ¿Se ha cortado? ¿Qué me han dicho que has traído un Cayetanito al mundo? Jesús. Fakta mengejutkan ternyata membuat Yesus semakin bersalah. Rupanya penyebab anaknya menangis adalah karena sedang berak dan minta diganti popoknya. Yesus sangat terpukul nih karena tak mengerti maksud anaknya. Dengan hati-hati ia membersihkan berak anaknya dan mengganti popok untuk terakhir kali. Entah karena panik atau lainnya, yang dipikiran Yesus saat ini adalah menyembunyikan fakta ini kepada istrinya, sehingga ia pun membawa anaknya ke kamar sekaligus mencari alat pembersih untuk menghilangkan jejak kecurigaan. Bahkan saat melakukannya, Yesus tidak kuat mengambil potongan kepala anaknya sendiri di kolong sofa. Terlebih pesan istrinya yang mengatakan akan pulang dalam 30 menit membuat Yesus harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dia pun memutuskan mandi dulu sembari mengobati tangannya yang terkena pecahan kaca untuk merancang skenario lain. Setelah tubuhnya bersih, Yesus pergi ke balkon nih untuk sekedar menenangkan pikiran. Bukannya senang, Yesus malah kepikiran untuk terjun dari balkon sebagai bentuk penebusan dosa terhadap anaknya. Tapi ide gila itu berhenti setelah mendengar bel pintu yang berbunyi terus. Ternyata itu istrinya yang sudah pulang sambil ngomel karena Yesus lama sekali membuka pintu. Ketika Maria menanyakan kondisi putranya, dengan gugup Yesus menjawab bahwa Alek telah tidur pulas di kamar. Sontak Maria terkejut saat melihat ada bekas noda darah di ruang tamu. Lantas Yesus menjelaskan bahwa itu akibat ia lalai saat menata meja kopi hingga membuatnya pecah dan melukai tangannya. Mendengar itu Maria tertawa terbahak-bahak seolah mengejek kekonyolan suaminya yang telah tertipu penjual furnitur yang katanya meja itu anti pecah. Vaya mesa de mierda. Cristal irrompible, decía el cutre del... Setelah puas tertawa, Maria yang khawatir putranya terbangun berniat mengecek di kamarnya. Tapi Yesus langsung menghalangi dan mengatakan bahwa Alek baru saja tidur dan ia telah susah payah menidurkannya. Untungnya Maria percaya nih dan pergi ke dapur untuk memasak karena saudara Yesus akan datang berkunjung ke rumahnya. Di balik tak banyak omongnya Yesus kali ini, ia menyimpan begitu banyak penderitaan, terlebih saat melihat ke arah kolong sofa yang masih ada bukti kecelakaan tadi.
Namun yang namanya kebohongan pasti akan terus terendus layaknya bangkai tikus. Alat deteksi radio yang dipasang Maria menandakan ada suara aneh yang membuatnya penasaran. Tanpa disadari Maria, itu adalah suara tetesan darah Alex yang telah menembus kasur Alex ke kolong lantai. Yesus sendiri kini jadi tambah panik karena pastinya kebohongan terbesarnya akan segera terbongkar. ¿Qué haces? ¿Por qué miras tanto el aparato? ¿Has oído? Tak lama, saudara Yesus yang bernama Carlos telah tiba di rumah dengan disambut oleh Maria. Carlos tak datang sendiri, ia datang bersama pacarnya yang bernama Christina. Selain bertujuan melihat bayi Yesus dan Maria, sebenarnya Carlos juga ingin memberitahu juga bahwa Christina telah hamil. Meski belum menikah, Carlos amatlah senang karena tak lama lagi akan menjadi ayah seperti Yesus. Tapi orang-orang yang disinggung malah banyak diam, seolah sedang banyak pikiran. Terbukti dengan keringat dingin yang dari tadi hadir di tubuhnya. Se ha cargado el cristal y mira, encima se ha cortado. Mira, la que ha liado, mira. Pero pues lo abrazas. Es que quiero que Chris lo vea. Di tengah kehangatan keluarga, Maria menceritakan kekonyolan suaminya kepada saudara Yesus ketika ia tertipu membeli meja kopi. Padahal Maria sudah sempat melarangnya, tapi suaminya itu sangat bersikeras hingga akhirnya meja itu pecah dan melukai tangannya. Atas si Christina tiba-tiba teralihkan nih saat melihat darah di kolong sofa. Sontak Yesus yang takut ketahuan segera membersihkan. Ia berdalih bahwa bekas kipatan tadi membuat darah di tangannya berkucur kemana-mana hingga ke kolong sofa. Padahal itu semua bohong, yang ada hanyalah sebuah kepala Alex yang tergeletak sejak tadi. Los asesinos las limpiaban así. Va muy bien saber estas cosas por si algún día matas a alguien. ¡El gorrito! Mira el gorrito, mira el gorrito, mira el gorrito. He dicho que ahora no se puede, que está durmiendo, coño. Perasaan Yesus semakin campur aduk ketika Carlos dan Christina membawa hadiah baju bayi untuk dipakaikan pada Alex. Yesus sendiri tak ingin membuat orang semakin kecewa hingga tanpa sengaja marah dan berteriak menyuruh mereka bersabar karena ia susah payah menidurkan anaknya. Tidak ada benarnya, mereka pun memutuskan makan bersama. Lagi-lagi, tekanan batin Yesus semakin bertambah hingga membuatnya berhalusinasi tak karuan. Bayangan-bayangan pengakuan terus mengantuinya, seolah menyuruh mengatakan yang sebenarnya saja daripada semakin kecewa. Untungnya nih, Maria menyadarkan suaminya dari lamunan dan menyuruhnya menghabiskan makanannya. Melihat saudaranya yang tampak kesakitan, Carlos menyarankan Yesus pergi ke puskesmas. Siapa tahu luka di tangannya tampak parah. Bahkan Christina meminta Yesus menceritakan sesuatu yang tampak disembunyikan hingga membuatnya gelisah. Bukannya menjawab, Yesus malah pamit ke WC karena katanya kebelet boker. Ser feliz de una puñetera vez. Ser tío, padre del tirón, es lo mejor que me ha pasado en esta vida. Claro que sí. Carlos yang penasaran lantas mengikuti kepergian saudaranya. Sontak Carlos dibuat terkejut saat mendengar pengakuan Yesus. Andai ia mengikuti saran istrinya untuk tidak membeli meja kopi, mungkin Alex masih hidup. Ia sangat menyesal hingga tak berani mengatakan pada Maria karena ia adalah anak pertama yang telah lama dinantikan dalam pernikahan mereka. Sambil menahan tangisan, Carlos menghampiri saudaranya. Ia tahu kejadian tersebut tanpa disengaja sehingga ia setuju untuk menyembunyikannya. No puedo creer lo que me cuentas. Setelah itu, Yesus mengajak Carlos ke kamarnya untuk melihat langsung jasad Alex yang sudah tanpa kepala tertidur anteng di keranjang bayi. Meski Carlos tidak mengalami kejadian itu, ia jadi turut bergetar dan mencoba menggendong keponakannya yang telah tiada. Carlos jadi tambah ngeri saat mengetahui pengakuan Yesus yang mengatakan bahwa kepala Alex masih di kolong sofa dan ia tak sanggup mengambilnya. Bisa dibayangkan siapa sih yang tahan dalam posisi seperti ini? Jujur, itu takut dimarahi. Gak jujur, tambah dimarahi. Aduh. ¿Qué podemos hacer para que sea lo menos traumático posible para ella? Hola, Ruth. Hola, María. Kini Carlos jadi ikut bingung.
karena bagaimanapun juga Yesus tetaplah salah dan ia harus segera memberitahu kebenarannya. Carlos sendiri tak bisa membayangkan apa yang terjadi jika sampai Maria tahu. Di tengah pikiran yang campur aduk, bel pintu kembali berbunyi. Ternyata itu adalah Ruth yang datang bersama seekor anjing. Sontak Yesus dan Carlos seketika panik karena anjing itu menggonggong ke arah kolong sofa seolah ada sesuatu. Nasib Yesus kini dipertaruhkan dan tidak ada kesempatan lagi. Maria yang penasaran menyuruh suaminya untuk memeriksa. Diiringi tubuh bergetar dan menangis, Yesus akhirnya mengakui kesalahannya tentang tanpa sengaja membunuh putra mereka. Dan yang ada di tangannya sekarang adalah kepala Alex yang terputus akibat kecelakaan di meja kopi tadi. Maria sangat terpukul. Mengapa suaminya tak memberitahu sejak awal? Una cabeza. Vete de casa, María. Cristina. Anak yang selama ini diidam-idamkan sekarang hanya menjadi kenangan akibat ulah cerobos suaminya. Hingga akhirnya Maria yang shock dan stres memutuskan menyusul putranya dengan melompat dari atas balkon. Diiringi dengan Yesus yang ikut bunuh diri sebagai bentuk penembusan dosa. Padahal meski dengan bunuh diri itu tak akan menyelesaikan masalah karena kehidupan terus berjalan bahkan setelah berganti alam. Tak lama kemudian, kepolisian, media, dan warga setempat berbondong-bondong datang ke bawah apartemen untuk menyelidiki kejadian barusan. Dalam insiden mengerikan tersebut, polisi menemukan bukti-bukti berupa jasad bayi tanpa kepala beserta kedua orang tua yang telah tewas mengenaskan. Untuk mengetahui detail kejadian lebih lanjut, polisi menetapkan Carlos sebagai saksi. Tapi hingga saat ini, Carlos belum bisa dimintai keterangan karena mengalami depresi berat. Di balik itu semua, bisa dilihat awak keluarga kecil itu masih gentayangan di depan meja kopi yang menjadi alasan di balik kejadian mengerikan ini. Dan itulah akhir dari film ini. Pada akhirnya, The Coffee Table menunjukkan betapa pentingnya kontrol emosi dalam menghadapi tekanan hidup. Ketika amarah, ego, dan rasa takut tidak terkendali, keputusan sepele bisa berubah menjadi bencana besar. Film ini mengingatkan bahwa menjaga ketenangan dan keterbukaan jauh lebih berharga daripada membiarkan emosi menguasai segalanya. Yuk, saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!